Kita kembali ke tanah air pemirsa untuk meningkatkan minat perdagangan dan investasi di Indonesia. Pemerintah Polandia belum lama ini menggelar Poland Festival atau Festival Polandia di 3 kota di Indonesia. Di Surabaya, Festival Polandia berlangsung di supermarket Hoki Graha Family mulai 8 hingga 21 November 2021. Poland Festival 2021 atau Festival Polandia tahun ini berlangsung di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Festival digelar untuk meningkatkan perdagangan dan kesempatan investasi antara Indonesia dan Polandia. Di Surabaya, acara berlangsung di Hoki Supermarket Graha Family. Beragam produk makanan hingga kosmetik dipamerkan. Masyarakat bisa mencoba hingga bertransaksi langsung. Ya, kalau kita melihat Indonesia ini sekarang kan sudah bukan negara miskin lagi. GDP per kapita kan sudah 3.800 lebih. Sehingga boleh dikatakan income-nya itu sudah masuk medium income negara ini. Jadi itu akan menarik banyak negara untuk invest ke Indonesia. Sudomo menambahkan banyak produk unggulan Indonesia siap bersaing dengan pasar global, termasuk kopi kabel api. Sementara Badan Investasi dan Perdagangan Polandia selaku penyelenggara mengaku senang dengan reaksi yang cukup bagus dari masyarakat. Kedepan, produk-produk makanan ringan Polandia akan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Produk-produk yang bersertifikasi halal juga akan diutamakan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum Muslim. Polandia adalah juga anggota dari Uni Eropa. Jadi produk dari Polandia, makanan dan kosmetik terkenal dari kualitasnya dan harga yang kompetitif. Jadi kita senang bekerja sama dengan importir maupun retailer dari Indonesia untuk membantu pasarkan produk-produk dengan kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif untuk semua tingkat konsumen. Poland Festival 2021 diadakan atas kerjasama Kedutaan Besar Polandia dan Santos Jaya Abadi atau SJA. Selain perdagangan, Poland Festival juga mengenalkan budaya seperti bahasa Polandia dan Indonesia, serta aneka games untuk menarik minat pengunjung. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, tim VOA mengajak pemirsa untuk melihat perkebunan apel seluas hampir 40 hektar yang dikelola diaspora Indonesia di Massachusetts, Nuri Auger. Pemiliknya mengaku sudah lama bermimpi punya kebun buah sendiri, dan berikut laporan selengkapnya. Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong. Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Littleton, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu. Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanti. Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini, ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan. Akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini tuh sampai $40.000 setahun untuk cuman beli chemical. Vitamin-vitamin itu. Meski berat, Nuri pantang mundur, apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani. He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there were so many plants.
Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia. Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly, I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu. Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Littleton, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Biastono melaporkan. Manchester United resmi memecat pelatih mereka Ole Gunnar Solskjaer. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.